Datang terlambat hampir 30 menit dalam rapat kerja, Komnas Perempuan diusir oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa. Menurut Desmond, pengusiran itu bukan hanya karena telat, tapi juga menilai Komnas Perempuan tidak beretika karena masuk ke ruang rapat tanpa izin. Rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM diwarnai dengan pengusiran anggota Komnas Perempuan yang datang telat. Wakil Ketua Komisi 3, Desmond Mahesa yang memimpin rapat, mengusir perwakilan Komnas Perempuan yang datang terlambat sekitar 20 menit. Rapat kerja dimulai pukul 10 pagi, namun perwakilan Komnas Perempuan tiba di ruang rapat pukul 10:29 menit. Atas pengusiran itu, Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentrayani menjawab teguran Desmond terkait alasan datang terlambat. Maaf ya, Komnas Perempuan, silakan keluar ya. Kita rapat jam 10. Ya, silakan keluar. Anda tidak menghormati quorum. Ya, karena Anda telat, silakan di luar dulu. Jangan langsung duduk, nggak ada etikanya. Ya, harusnya izin dulu. Silakan keluar. Izin Bapak Ketua, tadi saya menyampaikan. Ya, itu masalah Anda, bukan masalah kami. Bukan, saya menyampaikan bahwa saya mengikutinya tadi lewat online. Ya enggak. Yang Silakan kemudian keluar. memang Anda dalam tidak perjalanan menghormati rapat jam 10. persoalan yang keluar. bisa tidak mungkin kami elak. Tapi saya sudah mengikuti sejak dari awal. Saya persilahkan Anda keluar. Silakan keluar, terima kasih. Anggota Komnas Perempuan datang ketika Desmond tengah menanggapi paparan yang disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Walau Ketua Komnas Perempuan telah menjelaskan alasan terlambat, namun tetap diminta keluar oleh politikus Partai Gerindra ini. Alasan lain Desmond mengusir perwakilan Komnas Perempuan bukan hanya karena telat menghadiri rapat. Menurutnya perwakilan Komnas Perempuan tidak sopan karena memasuki ruang rapat tanpa izin. Ya, lain kali tolong tepat waktu ya. Dan masuk juga jangan nyelonong, ya. Harusnya kasih tahu sekretariat, boleh nggak masuk? Boleh, baru kita duduk. Ini kan ada etika parlemennya, Pak. Ya. Oke, lain kali kita akan perbaiki sama-sama, ya. Oke, silakan. Silakan. Terima kasih. Rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM membahas evaluasi capaian Komnas HAM pada tahun 2021 serta program prioritas dan strategi tahun 2022 dengan pagu anggaran sekitar 99 miliar rupiah. Bagaimana insiden itu terjadi? Kita langsung berbincang dengan Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentrayani. Selamat malam, Mbak Andi. Selamat malam, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Ya, tadi setelah rapat tersebut ada pertemuan dengan Desmond. Bagaimana kemudian penjelasannya? Mungkin harus dari awal ya, Mas ya. Oke. Sebetulnya undangan untuk mengikuti rapat kerja ini sudah kami peroleh baru kemarin. Kemarin siang sekitar jam 10:30. Dan kemudian kami sudah menyampaikan bahwa baik ini ada sempat terjadi pertanyaan berapa orang yang bisa hadir, sempat ada 4, kemudian 2, dan lain sebagainya. Nah, pertemuan ini bagi Komnas Perempuan sangat penting, karena dia menempatkan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Karena tidak mungkin kami memiliki rasa tidak hormat pada sidang ini. Sebelum sidang bergulir pada jam 10, saya sudah menyampaikan bahwa tidak mungkin kami hadir secara fisik pada jam 10. Penjelasan itu disampaikan ke siapa? Kepada sekretariat. Jadi ini sudah disampaikan dan kami bilang bahwa karena itu kami akan mengikuti secara online dulu dan segera setelah tiba di dalam gedung kami akan menuju ke ruangan. Nah, informasi ini kami pikir telah sampai kepada pimpinan. Jadi perlu dipahami bahwa pertemuan tadi sebetulnya juga tidak tepat jam 10 ya. Pertemuannya baru dimulai jam 10:17 karena saya sudah masuk di ruang Zoom dari jam 9:55. Karena pada saat itu saya sudah mulai bergerak menuju ke gedung DPR. Dan pada saat Pak Desmond membuka acara, kami sudah tiba di DPR RI dan kemudian pasti ada waktu ya untuk pemeriksaan dan lain-lain, sehingga sebetulnya saya sudah berada di depan ruangan itu ketika
baru selesai Pak Des menyampaikan pengantarnya dan meminta Pak Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM untuk menyampaikan. Jadi bukan pada saat yang dibayangkan tadi ya. Ya. Nah, jadi ketika akan masuk itu Mbak Andi sempat pamit kepada sekretariat atau langsung karena masuk? memang sudah informasinya sudah ada karena kan sekretariat ke sekretariat sudah saling menginformasi ya. Jadi dan itu memang posisinya biasanya ada orang sekretariat di depan pintu harusnya atau gimana, saya nggak tahu lah, pokoknya itikat kami hanya baik. Itikat kami adalah kami sudah sampaikan secara prinsip kami sangat ingin hadir dan memandang ini menjadi sebuah pertemuan yang sangat penting, apalagi ini adalah rapat kerja di awal tahun 2022. Kami juga pernah sebetulnya menyurati Pak Bambang selaku Ketua Komisi 3, pada saat itu kami berharap bisa beraudiensi dan kami juga ingin menyerahkan kertas kerja dari Komnas Perempuan untuk mendukung ratifikasi konvensi penghilangan paksa. Baik, ini tadi insiden jadi itu terjadi. Informasi ini sudah coba disampaikan. Karena tapi memang ruang untuk mendiskusikannya kan sangat terbatas ya. Tentunya kalau kami bersikeras untuk itu dia akan mengganggu keseluruhan dari sidang yang ada gitu. Jadi karena itu tanpa mengurangi rasa hormat kami tetap menunggu sambil mendengarkan karena saya tetap ada di dalam Zoom, mendengarkan seluruh prosesnya sampai kemudian makan siang. Pada saat makan siang itu kemudian Pak Desmond memang mengunjungi kami semua di ruang tunggu tersebut ya dan juga sempat membahas isu ini. Kami sangat apresiasi langkah yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 ya dari Pak Taufik Basari yang sempat memintakan agar Komnas Perempuan diizinkan kembali untuk masuk karena memang kami sudah juga menyampaikan bahwa ini sesungguhnya bukan keterlambatan yang tidak hanya soal miskomunikasi aja berarti Mbak ya. Betul. Jadi kemudian Pak Desmond juga menyampaikan bahwa memang persoalan ini tampaknya ada karena beliau memang tidak menerima informasi sebelumnya. Nah memang kami tentunya sangat menyesalkan ya Mas ya karena memang pada banyak berita kan kemudian kami jadi sangat terpojok sebagai institusi gitu, menjadi tidak enak berarti ya. Betul. Padahal urusan ini sudah kami komunikasikan dari awal. Seandainya saya tahu bahwa memang tidak diperbolehkan, kan ini sebetulnya diskusinya pertemuannya hibrid ya Mas ya. Jadi saya sebenarnya juga punya opsi untuk tetap ada di dalam ruang Zoom karena saya sudah 955 saya sudah di dalam ruangan Zoom. Justru karena kami sangat menghargai pertemuan inilah maka memaksakan sangat untuk bisa hadir secara fisik sekalipun kami sudah memberitahu pasti akan terlambat. Pasti itu. Justru keterlambatan kami sangat tipis karena baru dimulai pada sekitar jam 12 menitan berarti ya. Kalau 17 dimulai 29. Kalau hitungan saya malah hanya sekitar 8 menitan tuh Mas karena Pak Desmond baru selesai bicara, saya masih mengikuti. Bang Topan baru mau memulai presentasinya di lembar pertama kedua. Gitu ya. Jadi ini bukan keterlambatan yang maksud saya ini bukan sesuatu yang harus diributkan begitu ya. Kalau ini bukan sesuatu yang harus diributkan Mbak Andi, menurut Mbak Andi ini hanya sekedar etika masuk ruangan atau ada sebenarnya hubungan antara DPR dengan Komnas Perempuan yang kurang harmonis selama ini? Sebenarnya tidak, karena di pertemuan yang lalu justru Komnas Perempuan mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa ya dari Komisi 3 gitu untuk penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dan juga isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kalau kita simak diskusi hari ini ya antara Komisi 3 dengan Komnas HAM itu banyak isu-isu tentang bahkan tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual, tentang hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual, tentang restoratif justice yang kita tahu seringkali menjadi ruang untuk misalnya pelaku kekerasan seksual mengatakan damai, langkah kekeluargaan dengan korban dan lain-lain. Jadi isu kekerasan terhadap perempuan itu menjadi salah satu fokus perhatian di Komisi 3-nya. Tidak ada kira-kira begini Mbak Andi, maaf, tidak ada misalnya karena DPR belum mengesahkan RUU TPKS sementara Komnas Perempuan mendesak. Ada nggak kira-kira ke sana ininya hubungannya? Kebetulan memang kemarin sore saya juga berjumpa dengan Mbak Puan ya dalam pertemuan terbatas dan kita mengapresiasi komitmen dari pihak DPR untuk memastikan bahwa nanti RUU TPKS ini akan menjadi bagian dari Prolegnas 2022 yang diprioritaskan pembahasannya. Kami sangat paham bahwa ini pun bukan pengesahan, ini adalah langkah untuk melakukan pembahasan tindak lanjutnya. Nah,
dalam situasi ini sebetulnya memang yang kami khawatirkan adalah isu-isu genting lain. Misalnya yang dihadapi oleh Komnas Perempuan seperti tadi saya sampaikan, kami ingin menjelaskan mengapa bagi Komnas Perempuan sangat penting ratifikasi konvensi penghilangan paksa yang langsung berdekatan dengan isu Komisi 3 misalnya. Ataupun bagaimana sebenarnya dukungan lain yang dapat diberikan agar upaya kita untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ini sebagai bagian dari penegakan hak konstitusional untuk rasa aman bisa terjadi. Oke, Mbak Andi, mudah-mudahan insiden ini tidak mengurangi niat Komnas Perempuan untuk selalu menjaga perempuan Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga atas atensi dari media. Ya, baik.